Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara bersama saya Gede Satria. Ya, melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia telah terjadi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah justru menambah utang luar negeri yang sejatinya semakin membebani rakyat. Sebelum membahas mengenai hal ini lebih detail, kita ada paket berita terlebih dahulu. Wacana reshuffle Kabinet Jilid 2 pada masa kepemimpinan Jokowi JK kian santer terdengar menjelang akhir tahun 2015. Sinyal reshuffle makin menguat di tengah kegaduhan politik di tanah air. Tak pelak pernyataan Jokowi memantik keyakinan reshuffle akan digelar dalam waktu dekat. Sebelumnya sejumlah partai politisi parpol pendukung pemerintah sudah banyak membicarakan. Salah satunya partai politik PAN yang mendapat jatah di kabinet. Digadang-gadang pergantian kabinet yakni Menteri Perhubungan dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Tak hanya bicara soal jatah kursi menteri, parpol-parpol pendukung pemerintah juga harus membuat evaluasi kinerja menteri. Reshuffle memang bisa menjadi sarana memperkuat kabinet, namun bila pemerintahan Jokowi JK salah memilih, justru akan merugikan. Reshuffle diharapkan bisa memperkuat atau justru memperlemah dengan membuat kisru konfigurasi. Serta penghuni baru di kabinet harus memiliki rekam jejak yang baik serta berkomitmen dan loyal. Apakah perombakan susunan kabinet akan menjadi kado akhir tahun 2015? Serta nama-nama siapa sajakah yang akan diganti dari kursi kabinet? Kita tunggu saja. Ya pemirsa, maafkan ada kesalahan pemutaran VT yang kita putar tadi. Baiklah pemirsa, tema kita pada malam hari ini adalah Indonesia terbenam dalam hutang. Dan untuk membahasnya secara mendalam, malam ini sudah hadir bersama kami di studio. Yang pertama ada narasumber dari Pak Gema Guyardi. Ya. Apa kabar Pak? Baik. Baik. Ya. Yang kedua ada dari Bang Ucok Sky Kadafi. Ini kali kedua kita ketemu Bang. Ya. Ya. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Baik, alhamdulillah. Selalu sehat. Iya. Bang, ini kalau kita melihat sepertinya utang luar negeri kita itu semakin meningkat ya Bang ya? Iya. Apa penyebabnya Bang? Penyebabnya kalau untuk saat ini target pajak kita itu kan rendah sekali. Iya. Itu target pajak ini itu akibat ekonomi yang tidak ada kepastian ya, termasuk dolar naik turun gitu ya, tidak bisa stabil kayak gitu. Itu salah satunya. Dan saat ini pengusaha-pengusaha kita gitu ya. Waktu itu kan APBN kita itu kan agak terganggu ya. Terganggu itu karena ada pergantian di struktur kabinet atau menteri atau eselon. Sehingga yang tanda tangan itu secara administrasi nggak ada. Sehingga mau lelang nggak bisa dilelang. Jadi para pengusaha itu nunggu lelang lama, lelangnya nggak datang. Makanya mandek dia. Tapi Dirjen Pajak, orang-orang pajak tetap ngejar pengusaha ini, gitu. Udah ekonomi kalah, udah ekonomi nggak pasti, udah itu APBN juga nggak pasti, masih dikejar sama orang-orang pajak kayak gitu. Karena mereka kan punya target pajak kayak gitu. Kayak itu yang terjadi. Target pajak inilah nggak tercapai sehingga harus cari utang. Udah itu karena nggak tercapai target pajak ini, maka Jokowi kan punya banyak ini proyek-proyek, tol laut, kereta api lah, macam-macam lah. Ini duitnya dari mana, gitu? Duitnya dari mana? Sehingga karena nggak ada duitnya, dia cari kemana-mana, ke Jepang, ke Cina, gitu, lobby sana. Akhirnya ada beberapa kayak Jepang kan dapat kayak gitu. Itu yang terjadi kayak gitu. Pak Gema, kalau menurut data yang sudah Bapak himpun nih, kira-kira seperti apa nih utang luar negeri kita nih saat ini? Jadi sebenarnya kalau kita ngomong hutang, ini kalau tadi Pak Ucok udah ngomong secara mikro nih, detail banget ya. Saya sekarang memberikan strukturnya kepada pemirsa juga. Negara itu sama dengan perusahaan. Komisaris utamanya masyarakat Indonesia, presiden direkturnya adalah Pak Jokowi, ya kan? Kenapa sebuah perusahaan sampai harus ngutang? Karena besar pasak daripada tiang. Kenapa sampai Indonesia sekarang hutang? Kan begitu. Yang pertama, current account deficit. Tahun 2013 itu udah demamnya, import jauh lebih tinggi daripada ekspor. Kenapa bisa begitu? Ekonomi global slowing down, tidak ada permintaan sehingga kita nggak bisa ekspor, terpaksa harus import. Mau tidak mau biaya gede, kan begitu ya. Terus kemudian tadi
pajaknya, penerimaan pajaknya kurang sesuai dengan yang diharapkan. Artinya ini terjadi lack of management daripada 10 tahun pemerintahan PSBY. Kenapa? Karena diizinkanlah rupiah itu sangat menguat sehingga daya beli masyarakatnya yang pada akhirnya sangat kuat sekali ini berbalik. Nah, posisinya seperti itu. Jadi penyebabnya satu adalah current account deficit, import lebih besar, ya kan, terus kemudian dari pajak dan seterusnya, ekonomi global ini menyebabkan Indonesia harus berhutang. Dan satu hal lagi nih dari data yang kita himpun, Amerika itu kan luar biasa sebenarnya, hutangnya per hari ini itu sudah sampai 13 triliun. Dan kita baru 303 miliar US. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Indonesia ini hutang? Orang nyalain IMF, nyalain presiden dan seterusnya itu, tapi lupa. Pada dasarnya sistem di Indonesia itu menganut International Bank of Settlement dari yang Bank Settlement International itu dianut mentah-mentah neokapitalisme. Kita punya sistem itu adalah debt based money system. Jadi kalau Anda mau issue uang, Anda harus bikin jual surat utang yang selalu nanti akan minus. Ini sistem moneternya sendiri seperti itu. Jadi kalau Indonesia itu berhutang, jarang orang yang ngebahas tentang debt based money system. Nah, itu yang membuat kita harus tetap berhutang. Dan kalau hutang Indonesia 303 miliar US dollar, kemudian hutangnya Amerika terhadap seluruh negara itu kan paling tinggi karena dia AAA kan. Nah, itu juga nggak jadi masalah sebenarnya. Why? Karena produktivitas. Jadi Indonesia ini punya hutang sekarang 303 miliar. Pertanyaan selanjutnya, setelah hutang ini dilakukan, apa produktivitas yang bisa dihasilkan? Kalau kita lihat datanya, Indonesia sekarang hutang, tetapi concernnya ini masih hutang-hutang yang positif. Artinya hutang yang memang untuk produktivitas. Justru kalau nggak ada hutang ini, Indonesia nggak bisa jalan. Nah, itu sebabnya. Nah, tapi sementara ini, kalau dilihat perkembangannya sampai saat ini ya, itu apakah sudah terserap dengan baik belum hutang-hutang itu? Kalau kita lihat tidak terserap dengan baik, jelas. Kenapa? Justru 2015 pasar modal, kita melihat dari pasar modal Indonesia ISG stuck. Begitu Jokowi pegang, dan kemudian Pak Ahok juga naik sebagai gubernur, itu melihat betapa bobroknya negara kita ini selama 10 tahun pemerintahan yang lalu. Dan ini harus dibenarkan, ibarat luka, itu dikasih garam, dan itu perihnya itu sekarang kita rasakan. Tapi I believe, in the next 2-3 years, kita akan mulai ada improving. Jadi fundamental yang diserang dulu sama Pak Jokowi. Jadi kalau ini struktur tidak benar, mau dikasih uang berapapun, tetap akan habis. Proyek juga akan dikorup kemana-mana. Dari 1 tahun 2015 ini, Pak Jokowi memerus restrukturisasi kementerian, reshuffle dan seterusnya, ya. Jadi ini yang membuat sebuah fundamental yang kuat. Kemudian tahun depan, saya percaya pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5%. Itu ada recovery di sana. Baik, ada optimistis di sini ya. Betul. Dan saat ini kita sudah terhubung juga dengan Pak John Rizal dari DPR Komisi 11. Apa kabar, Pak John? Selamat malam. Ya, baik. Baik, Pak Kiri, apa kabar? Iya. Selamat malam. Pak John, ini kita sedang membahas tentang bagaimana nih hutang luar negeri Indonesia yang semakin meningkat. Kalau dari pandangan Pak John, seperti apa nih, Pak? Ya, kita di Komisi 11. Ya. Kita di Komisi 11 memang pada awal melihat optimisme pemerintah dalam menentukan growth itu memang kurang rasional. Karena banyak lembaga, baik internasional maupun nasional sendiri yang melihat sebenarnya tumbuhnya kita yang tadinya diusulkan 5,8%, itu barangkali maksimal hanya 5,2%. Namun karena pemerintah optimis, kita mendukung, sehingga waktu itu tercapai kesepakatan pertumbuhan itu menjadi 5,2. Maksud saya 5,7. Nah, konsekuensi dari pertumbuhan itu, tentu penerimaan harus meningkat. Nah, kebetulan kita di Komisi 11 langsung membentuk panja penerimaan negara. Kebetulan saya diamanahkan jadi ketua panja tersebut. Nah, dari hari ke hari kita selalu monitor. Jadi ketidaktercapaian target penerimaan ini bukan hanya pada akhir masa sekarang, tapi dari awal telah kami prediksi. Karena memang banyak sekali pengaruh-pengaruh yang berkaitan dengan pajak, berkaitan dengan biaya dan cukai yang menurun drastis. Nah, tapi kami di Komisi 11 melihat waktu itu optimisme pemerintahannya harus kita dukung agar bisa menggenjot tambahan tenaga kerja yang cukup signifikan. Oleh karena itu, program-program yang berkaitan dengan untuk meningkatkan penerimaan negara ini kami mendukung. Di antaranya kami memberi remunerasi atau menyetujui remunerasi untuk pegawai pajak. Kemudian IT juga kami dukung. Nah, ini dari hari ke hari kami monitor perkembangannya memang masih jauh dari harapan. Awal-awal kita sering mengatakan bahwa shortfall-nya pajak ini bukan 120 atau 150 yang seperti disampaikan oleh pemerintah, namun jika
di 200 lebih. Nah, ternyata pada kondisi sekarang apa yang kami perkirakan memang terjadi. Nah, oleh karena itu ke depan tentunya kami berharap betul bahwa anggaran yang diusulkan pemerintah itu harus betul-betul realistis. Karena memang kondisi ke depan ini akan lebih berat. Oke. Nah, kira-kira nih kelanjutannya apa yang membuat finansial Indonesia ini sebenarnya menurun, Pak, sehingga dolar sampai 14.000 lebih waktu itu, Pak? Iya, kita melihat pertama memang kondisi eksternal di luar negeri kan masih belum pulih sama sekali. Kemudian penguatan di internal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah harusnya itu dimaksimalkan. Karena daya beli masyarakat sekarang betul-betul terpuruk kan. Kita melihat banyak hal-hal yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi itu naik semua. Kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan sifatnya lebih jangka menengah panjang. Sementara sekarang di internal yang harus diperkuat itu adalah daya beli masyarakat. Sehingga baru bergulir yang lain-lainnya. Gitu. Nah, kalau dolar kita lihat terpuruk, kita lihat juga, rupiah terpuruk, kita kan melihat sampai sekarang memang ekspor kita belum ada yang nguat. Secara fundamental memang kita belum ada kekuatan. Kalau menurut Bapak insentif apa nih, Pak, kira-kira yang bisa memberikan stimulan gitu, Pak, kepada agar daya beli ini kembali meningkat ya, Pak, kira-kira seperti apa, Pak? Ya, saya melihat itu insentifnya harus bisa langsung ke masyarakat. Salah satu yang saya juga kami di Komisi 11 sangat mendukung adalah pada saat pemerintah mengusulkan PPKP, pendapatan tidak kena pajak, itu ditingkatkan kan dari 24 juta menjadi 36 juta gitu kan. Nah, itu sangat baik dan itu memberi dorongan daya beli masyarakat, membuat daya beli masyarakat akan meningkat. Hal-hal yang seperti ini harus banyak dilakukan, bahkan kondisi-kondisi yang sifatnya langsung itu membantu kegiatan ekonomi masyarakat itu yang harus dilakukan. Kalau insentif dan lain-lain, misalnya gini ya, kita melihat salah satu strategi diambil oleh negara China misalnya ya. Mereka memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan yang bekerja Pak? Untuk bulan. Kita Pak Jan, rupanya suaranya terputus-putus nih, Pak Jan. Kita kembali ke narasumber yang ada di studio dulu, Pak Jan. Bang, ini kalau Pak Jan tadi mengutarakan bagaimana daya beli juga menjadi sebuah penghambat atau pemicu jadi utang luar negeri semakin banyak ya. Nah, kalau dari Abang sendiri, apa nih penyebab lain? Kira-kira kalau ini sektor pajak nih, Bang, ini kira-kira apa sih yang seharusnya dilakukan supaya bisa lebih banyak gitu pendapatan dari sektor pajak ini, Pak? Saya kira DPR jangan nyalahin masyarakat ya, nyalahin konsumsi yang besar gitu. DPR itu seharusnya menyalahkan diri mereka sendiri. Udah tahu kan kita banyak utang, tapi kenapa DPR itu tidak melakukan pengetatan anggaran? Gitu artinya, coba di internal dulu nih, di DPR dulu kita. Coba DPR itu melakukan pengetatan anggaran, artinya defisit itu dihilangkan deh, kayak gitu loh. Jadi defisit, pokoknya tiap tahun itu ada defisit kita. Jadi alasan kita berutang karena defisit. Defisit. Jadi maksudnya belanjanya besar, tapi pendapatannya kurang, sehingga harus ditutupi dengan pembiayaan-pembiayaan lain, termasuk pembiayaan utang di situ salah satunya. Nah, DPR seharusnya itu menekan pemerintah supaya jangan ada defisit, jangan ada defisit, pengetatan anggaran. Caranya bagaimana? Anggaran fasilitas buat pejabat, buat DPR bisa nggak dikurangin? Itu dulu. Kalau memang betul-betul kalau kita nggak mau disandera oleh utang, itu sebetulnya komisi di Banggar sama di Komisi 11. Kira-kira seberapa besar tuh, Bang, persentinya ketika pemerintah akan melakukan hal seperti yang Abang sarankan tadi? Iya, kalau pengetatan anggaran, defisit kita kan kadang di atas 200 triliun loh, gede itu. Ada sih ya. Udah itu belum lagi nanti bunga utang kita 100 triliunan lebih kayak gitu. Itu aja bisa besok itu kelihatan ya. Dana transfer daerah itu kan memang ada 700-an ya. Itu kelihatannya nanti dana transfer daerah dengan
defisit kita atau utang kita itu bisa sama nanti loh. Jadi pemerintah bayar utang dengan transfer daerah itu nggak bisa sama-sama. Memang saat ini masih transfer defisit itu atau utang itu masih di bawah. Masih di bawah ya. Di bawah kayak gitu. Oke. Kalau dari Pak Gema ini menanggapi dari statement Pak John tadi seperti apa, Pak? Jadi kalau kita lihat daya beli, yang menyebabkan Indonesia berutang ya sebenarnya daya beli. Daya beli itu nggak bisa under rem. Sebuah negara yang sedang berkembang, it's an emerging country, itu udah pasti orang pingin pakai gadget. Sekarang kalau Anda lihat asisten rumah tangga udah pakai Android semua, itu nggak bisa dipungkiri. Kemajuan teknologi, perubahan zaman, terus kemudian masuknya Indonesia ke G20 ya, dan kita banyak globalisasi itu udah pasti. Jadi yang menjadi masalah sekarang current account deficit, kita juga tidak bisa semata-mata menyalahkan pemerintah karena memang kondisi global ekonomi yang menjadi sasaran ekspor Indonesia itu sempat lumpuh. Yang jadi masalah di situ. Ekspor komoditi dan seterusnya, ya. Kemudian metal mining kita bisa lihat kok harga stok-stok pemerintah ya, kayak misalnya PTBA, Inco, kemudian Tins, Antam, itu semua drop. Kenapa? Karena mereka tidak bisa jualan. CPO yang menjadi sektor yang hot tahun 2005 sampai 2007 itu jadi luar biasa, sekarang demand-nya kurang. Akhirnya karena account defisit. Nah, daya beli masyarakat tinggi ya no problem sebenarnya. Memang justru kalau kita melihat kondisi daya beli masyarakat yang tinggi, itu menandakan masyarakat kita kaya. Nah, sekarang dikatakan daya beli menurun. Why? Kan begitu. Nah, kalau kita lihat banyak orang-orang yang dulu tidak diperketat, pajaknya tidak diintervensi. Kalau sekarang Dirjen Pajak bisa call ke banknya, suspend account-nya, saya nggak takut, ya, penggelapan pajak. Mereka ngerem. Kemudian kedua, kebijakan pemerintah selama pemilu. Jadi kalau kita lihat sejak 20 tahun terakhir, setiap pemilu itu 1 tahun pasti bisnis lesu. Kenapa? Karena orang menunda, mau beli rumah dia tunda, semua tunda. Ya, makanya saya bilang, kebijakan yang baru, next year will be better. Kenapa? Semua sudah jelas. Ya. Jadi ini yang perlu kita lihat. Dan kemudian ada satu yang perlu kita garis bawahi. Pertumbuhan hutang luar negeri bangsa Indonesia menurun 3,7% dibandingkan year on year tahun lalu. Artinya ada penurunan. Dan penurunan ini bukan berarti Anda harus berbahagia. Penurunan hutang luar negeri menandakan tersendatnya pembangunan di Indonesia. Nah, itu berefek domino artinya ya. Karena apa? Hutang yang besar ini paralel eksponensial dengan pembangunan. Jadi hutang swastanya cukup gede dan itu mostly di sektor keuangan, terus kemudian pengelolaan, ya, dan kemudian ada mining. Jadi kalau hutangnya menurun, justru ini menunjukkan satu parameter. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia naik, hutangnya naik. Apakah ini jelek? Ini linear ternyata di Indonesia. Dan ini Anda harus perhatikan. Kalau hutang naik tetapi masih produktif dan secara 5 tahun ke depan itu restrukturisasi hutangnya secara jangka panjang itu untuk produktivitas, no problem. This is like a giant company kan basically. Baik, ini perbincangan ini akan sangat menarik sekali. Akan kami lanjutkan pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara, dan untuk mengulas topik ini lebih dalam, kita sudah terhubung kembali dengan Pak John R. Rizal dari anggota DPR Komisi 11. Pak John, selamat malam Pak John. Selamat malam. Iya Pak John, ini tadi kita sudah ngobrol tentang bagaimana perlambatan ekonomi di Indonesia ini juga berdampak pada pengaruh dari utang luar negeri nih Pak John. Nah ini kira-kira Pak John, apa sih yang harus diantisipasi ketika Indonesia memiliki hutang luar negeri senilai lebih dari 4.000 triliun ya Bang? Iya. Seperti apa Pak? Jadi pertama saya melihat tadi apa yang disampaikan dari Dinda saya Ucok Kai, saya sependapat. Artinya semua harus ada efisiensi sekarang. Jangan anggaran itu jor-joran tidak tepat sasaran. Cuman bahwa saran dari Adinda saya supaya ya jangan ada defisit. Sebenarnya itu pilihan pemerintah. Pemerintah itu mau melakukan budget defisit kah atau dia pakai budget seimbang. Nah sekarang pemerintah yang diambil oleh kebijakan pemerintah adalah budget defisit. Nah dalam defisit itu ada rumusan yang menjadi kesepakatan juga di internasional bahwa tidak boleh melebihi 3% defisitnya. Itu undang-undang. Sekarang pemerintah masih bisa mempertahankan kalau shortfall-nya tidak terlalu tinggi masih 2,7%. Nah, apa yang dikatakan Gema tadi juga menarik. Kenapa?
banyak negara, kita lihat juga Turki, pinjamannya jauh lebih besar, tapi diarahkan ke sektor-sektor produktif. Sehingga ini bisa menggenjot juga aktivitas ekonomi di dalam negeri. Nah, dengan kondisi seperti ini, tentu yang harus kita jaga bersama, dan DPR tentunya sepakat bahwa harus efisien dan harus tepat sasaran. Jangan ada anggaran-anggaran itu digunakan untuk berfoya-foya. Tadi saya tidak sepakat juga itu. Betul. Biaya-biaya tinggi untuk pejabat dan segala macam itu harus ditekan sebesar mungkin. Kami di DPR barangkali karena kritikan adinda saya juga, misalnya untuk tambah uang muka mobil aja kami batalkan gitu kan. Gedung juga yang rencananya itu dibatalkan, dan banyak kesadaran itu sudah tumbuh sekarang karena juga ada peran dari adinda kita yang ada di lembaga pemantau ini semua. Nah, ini saya sangat sangat respect terhadap kondisi seperti itu. Nah, tadi yang berkaitan dengan hutang, nah karena pemerintah yang memiliki budget tentunya ini kita jaga jangan melampaui 3% tentunya. Nah, dan setiap rupiah yang dibelanjakan harus produktif, harus melakukan hal-hal yang berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat tentunya. Betul, artinya fungsi kontrolnya harus melekat banget ya Pak ya? Harus melekat, dan kita, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa kami di Komisi 11 memantau, bukan monthly lagi, weekly. Weekly kita berkomunikasi sama Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran yang berkaitan dengan PNBP dan seterusnya gitu. Nah, ini terus kita kawal, kita jaga, kita lihat perkembangannya. Begitu juga alokasi. Nah, sebagaimana diketahui dari 11 komisi yang ada itu yang mengurusi penerimaan kan komisi 11-nya. Yang lain kan mengalokasikan pembangunan. Nah, alokasi pembangunan inilah mari juga kita awasi bersama-sama dan kita lihat efektivitasnya. Gitu. Baik. Itu kira-kira. Pak John, ini bisa diceritakan sedikit Pak bagaimana sebenarnya mekanisme hutang luar negeri itu Pak? Ya, hutang luar negeri kan telah dari 3%. APBN yang 2000 APBNP kemarin ya, itu tidak lebih dari 3%. Nah, sekarang mekanismenya itu apabila kan asuhan utama adalah pertumbuhan yang diinginkan oleh pemerintah. Pemerintah tentu ingin membawa negara ini tumbuh dengan kondisi yang optimis tentunya. Nah, kami melihat di DPR pertumbuhan ini harus realistis. Kadang-kadang titik temunya itu yang pandangan tadi di dalam negeri yang berkaitan dengan pertumbuhan yang realistis. Nah, deviasi inilah kami coba cari titik temunya. Nah, karena kenapa mempertahankan pertumbuhan tinggi, tentu mereka beralasan bahwa akan menjaga membuka lapangan kerja yang sangat cukup besar. Karena kalau tumbuhnya itu di bawah 5% menurut pemerintah, tentu nanti terganggu dengan lapangan kerja yang disediakan pemerintah. Kemudian juga infrastruktur yang akan dibangun juga capainya tidak secepat yang direncanakan oleh misi dan visi presiden tentunya. Nah, kondisi inilah yang harus disesuaikan. Nah, ke depan kita sudah melihat kondisi seperti ini, kita sudah wanti-wanti dari awal kepada pemerintah. Kalau terjadi shortfall atau kekurangan penerimaan, kami minta kepada pemerintah jangan yang ditambah hutang, karena itu yang akan menjadi beban generasi penerus kita. Betul. Yang dikurangi atau yang disesuaikan adalah belanja. Saya pendapat dengan Arinda tadi. Belanjanya ini yang harus betul-betul dihemat, jangan hutang yang ditambah. Ini juga kita juga senang dengan Pak Sigit, dengan beliau secara konsep mundur. Alasannya itu adalah karena target penerimaan yang disampaikan di DPR tidak tercapai, atau dia sampaikan ke Presiden dan Wakil Presiden tidak tercapai. Kedua juga dia tidak mau utang nambah. Ini sesuai dengan bahasa kami Komisi 11 gitu. Baik, terima kasih Pak John atas informasinya Pak John. Bang Ucok gimana nih menanggapi pernyataan dari Pak John tadi, Bang? Yang tentang upaya mundur dari Dirjen Pajak ini sebuah langkah baik, gimana menurut Bang Ucok? Ya, itu memang suatu yang patut dicontoh ya.
seharusnya kalau Irjen Pajak mundur ya menteri juga harus mundur karena kan ini kesalahan menteri juga gitu. Ini kan masalah target gitu kan, karena kalau dia tidak berhasil berarti kan ada penambahan utang. Jadi target pajak itu nggak berhasil berarti kan butuh pembiayaan yang lain. Nah itu kan pemerintah biasanya utang, itu yang terjadi. Jadi ini memang contoh yang baik yang harus dicontoh kepada semua aparat itu ya, aparat negara gitu ya, atau pejabat negara, karena bagaimanapun dia gitu kan melayani masyarakat. Kalau pelayanannya jelek, nggak berhasil, ya itu harus mundur. Sebagai sebuah konsekuensi ya, daripada dia nggak mundur, menteri tetap itu tapi kacau gitu kan, makin kacau, makin memberati APBN, untuk apa kayak gitu kan, gitu. Itu lebih baik, itu harus kita apresiasi yang kayak gitu. Kalau menurut Pak Gemas seperti apa nih Pak? Yang pertama, kita tidak tahu cerita sesungguhnya kenapa dia resign. Jadi komentarnya tidak boleh dalam berbentuk opini. Tetapi kalau sekarang saya harus mengomentari tentang proses mundurnya, saya ingat satu hal saja, prinsip samurai. Ya, jadi samurai itu sangat gentleman, kalau kalah perang dia harakiri. Ya, dia mundur setidaknya. Jadi kayaknya spirit yang memang Presiden Jokowi canangkan, revolusi mental itu memang dipush. Karena saya melihat Presiden Jokowi waktu memilih Menteri Susi, dia tidak melihat latar belakangnya, tetapi dia tahu ini orang very experience, dia tahu inti masalah dan dia cinta negara, dia pakai dan akhirnya bisa membereskan masalah maritim. Kemudian budaya ini dipakai terus untuk seluruh struktur negara, dan nampaknya dari sisi pajak, karena ini merupakan satu tonggak income negara ini, di-push dan nampaknya ada Nurani masih bicara gitu, bahwa dia tahu kapasitas diri, mungkin seperti itu, dan pada akhirnya dia karena cinta negara juga, lebih baik saya digantikan pada orang yang lebih kompeten. Jadi menurut saya batasannya cuma sampai di situ. Tetapi apa yang terjadi sesungguhnya, we never know. Baik. Sebelumnya kita terima kasih dulu sama Pak John yang masih ada di ujung telepon. Pak John, terima kasih banyak atas waktu Anda. Semoga kita bisa berdialog kembali di lain kesempatan, Pak John. Terima kasih Pak John. Bang Ucok, ini adanya perlambatan ekonomi nih. Kita ngomongin perlambatan ekonomi yang berdampak pada meningkatnya hutang luar negeri ya saat ini ya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan hal ini, Bang? Seperti regulasi apakah juga menjadi sebuah barrier, Bang? Ya, regulasi juga sebetulnya utang kita ini. Kalau dulu zaman Soeharto itu yang namanya Irjen itu ya, atau suatu lembaga itu nggak ada. Gitu, berarti zaman Soeharto itu utang itu adalah pelengkap, gitu, pelengkap apa saja. Tapi kalau sekarang di zamannya SBY sama Jokowi, utang ini bukan pelengkap, tapi yang utama, gitu, yang utama sekarang. Itu bisa dilihat adanya Irjen Pengolahan Utang, gitu, itu ada. Kalau dulu nggak ada namanya Irjen Pengolahan Utang. Nah ini artinya memang kita ada yang mengelola utang, makanya ada yang mencari utang. Nah, memang kelihatannya ya. Ketika dulu zamannya sekarang ini gitu ya, ada penurunan utang. Penurunan itu dalam bentuk ngutang kepada bilateral atau antara negara, itu turun memang. Tapi dalam penjualan surat utang negara itu kita meningkat gratis, tajam. Itu yang terjadi, Pak. Tajam sekali itu tajam sekali karena memang surat utang negara ini gitu kan dijual itu memang lebih, kayaknya memang bunganya lebih tinggi, tapi tidak tersandera ketika kita ngutang kepada satu negara, kayak gitu. Nah ini utang itu untuk menutupi ya itu tadi, supaya jangan terjadi perlambatan ekonomi. Makanya kita kelihatan utang terus-terusan untuk menutupi itu nggak ada, jadi nggak kreatif kelihatannya ini kita nih, Menteri Keuangannya, bidang ekonominya kayak gitu, perlambatan ekspor apa kan udah terjadi saat ini kayak gitu loh, itu yang terjadi. Nah ini skema bisnis seperti ini menggunakan hutang ya sebagai modal untuk pembangunan, seperti apa nih dampaknya nanti? Apa yang harus kita antisipasi? Basically, kalau kita lihat dari struktur sistem moneter, sebenarnya bukan masalah Menteri Keuangannya nggak kreatif, tapi Anda perlu lihat lagi. Anda boleh browsing di Google tentang debt base money system yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia ini menganut mentah-mentah lah ibaratnya sistem moneter daripada Amerika. Jadi liberal, financial liberal capitalism yang diadopt mentah-mentah. Cina dulu seperti itu, tetapi dia filter Sedangkan yang di kita ini, ya Anda bisa lihat nanti di beberapa referensi diceritakan secara simpel, debt base ini adalah kalau Anda mau cetak uang, Anda harus terbitkan obligasi. Jadi itu nanti cross. Kalau Anda mau cetak 2 triliun, Anda terbitkan 2,1
selamanya akan terus berhutang. Nah, pertanyaannya apakah sistem hutang seperti ini akan tetap bagus buat pembangunan? Ya, prinsipnya seperti perusahaan. Ini adalah leveraging kan. Kalau selama pada akhirnya dengan hutang ini nanti dalam era tertentu Anda bisa menjadi lebih bagus karena ada leverage, ya go ahead, no problem. Yang jadi masalah sebuah perusahaan utangnya gede, kemudian nanti tikus mati di lumbung padi gitu loh. Kebanyakan uang nggak ngerti buat apa, hutangnya lebih gede, rasionya membengkak, then what to do? Nggak ada kan? Nah, ini yang jadi masalah. Oleh karena itu kan udah benar sebenarnya Presiden Jokowi melakukan restrukturisasi dari mental, kemudian fundamental daripada struktur organisasi pemerintahnya dibenerin dulu supaya nanti begitu dapat anggaran yang gede, ini bisa terserap dengan baik. Contoh, konstruksi di Indonesia dikasih anggaran 250 triliun sampai hari ini belum jalan dengan baik. Kenapa? Ribut sendiri, pemerintah begitu, DPR-nya nggak dukung. Jadi kasihan Presiden Jokowi itu ngejabat setahun, bukannya didukung, didoain supaya ngerjain semua itu dan benar, tapi enggak. Orang-orang memang dengan sengaja bikin ulah sampai akhirnya Presiden Jokowi ini dipush segimana mungkin. Coba kalau semua ngedoain dan ngedukung, kasihlah kesempatan 2 periode 10 tahun gitu. Ayo beresin. Saya yakin akan lebih baik. Jadi seorang presiden direktur kalau terus didemonstrasi, dikerjain sama level-level staf bawahan, ya nggak pernah jalan perusahaannya. Bagi saya itu. Jadi Indonesia utang 303 miliar. Jenis utang ada dua, ya. Utang kepada luar atau menerbitkan obligasi. Jepang itu bagus, utangnya gede banget, tapi dia hutang kepada rakyatnya sendiri. Ya kalau kita mau pakai cara itu juga nggak masalah, pajaknya ditertipin dan masyarakat juga ada harus rasa cinta negara kan begitu. Kalau Cina pakai cara komunis, lu nggak cinta negara hukum mati kan begitu. Indonesia masih baik. Nah ini yang harus ada dari sisi ini, sudut pandang yang saya ambil dari sisi sini. Bang Ucok, kalau melihat sistem yang tadi yang kita benar-benar mengadopsi sistem liberal dari Amerika, apa nih yang harus diantisipasi nih Bang? Yang jelas gini, utang kita ini nggak selalu menguntungkan kita. Karena modelnya gini, kalau dulu kita berutang misalnya ke Eropa atau ke Amerika gitu kan, masuk uang kita. Tapi uang itu kayaknya akan tidak beredar di kita, gitu loh. Tapi kelihatannya ditarik lagi ke luar. Begitu juga Cina sekarang. Kita misalnya Cina ngutang. Kita ngutang. Dengan berbagai kondisi ya Bang? Iya, mau bangun proyek. Tapi yang didatangkan oleh Cina, itu ada pekerjaan mereka, pekerjaan mereka udah itu. Kalau dulu hanya ini ya, jadi uang itu lari lagi ke sana, kayak gitu. Itu yang terjadi. Jadi kita sama aja, ya jangan dibangun, tapi uangnya tetap lari ke sana. Iya itu yang terjadi kan kita Cina saat ini, zamannya Cina, ketika Cina mau bangun apapun gitu, dia nggak mau pakai pekerja Indonesia. Harusnya kan utang ini kan jadi pertumbuhan gitu kan, untuk rakyat. Itu ternyata bukan untuk kita gitu, untuk negara mereka sendiri. Itu yang terjadi. Jadi menurut saya negara ini itu tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan. Beda sekali kayak gitu loh. Jokowi di apa? Di demo, karena dia pelongot, cengengesannya di demo lah, gitu loh. Dia harus berpikir sebetulnya, dia tahu apa tentang ekonomi, nggak tahu dia apa-apa Pak, gitu loh. Makanya di demo supaya dia sadar, kayak gitu loh. Gitu, itu masukan, demo itu masukan, itu demokrasi. Makanya jangan samakan negara dengan perusahaan. Kalau perusahaan oke, kita nggak boleh demo, gitu. Tapi harus ada yang namanya serikat pekerja, kayak gitu kan, untuk ini negara itu harus ada demonstrasi antara ada input, ada masukan, ada keluaran. Itu yang terjadi. Pemimpinan jalim ya diingetin gitu loh. Ajarinlah pemimpin itu dengan aksi. Kalau dia nggak diajarin dengan aksi, dia akan banyak menyimpang. Gitu. Ini artinya butuh sebuah proses pendewasaan diri dengan cara yang bermacam-macam ya Bang Ucok? Iya macam-macam gitu, termasuk utang. Ketika dia mau utang gitu, ini uangnya mau mana? Siapa yang mengolah? Itu kan tidak ada sistemnya di dalam Jokowi ini. Utang masuk aja, masuk ke Menteri Keuangannya gitu-gitu aja gitu. Aku sampai sekarang itu Menteri Keuangan itu harus diganti, nggak kreatif, piodal kayak gitu. Gitu. Irjennya aja begitu bagus kok ya, harusnya Irjen mundur ya, dia harus mundur kayak gitu. Gitu. Itu yang terjadi. Baik Bang Ucok, perbincangan akan kami lanjutkan pemirsa pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Sementara itu pemirsa, terkait kemacetan parah yang terjadi saat liburan Natal dan Tahun Baru, Direktorat Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Joko Saksono menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri ini sebagai bentuk tanggung jawab karena telah membuat masyarakat menjadi tidak nyaman dengan kemacetan yang terjadi. Dan tentunya dengan adanya kejadian-kejadian kemarin, masyarakat tentu merasa tidak nyaman dan
saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan hal demikian, saya secara pribadi tidak ingin membuat situasi seperti yang terjadi, dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap hal ini, saya ingin menyatakan berhenti dari Dirjen Perhubungan Darat. Terkait pernyataan Joko Sasono yang mundur dari jabatannya sebagai Direktur Direktorat Perhubungan Darat, pihak Kementerian Perhubungan memastikan tidak akan mengganggu penanganan kemacetan libur Natal. Kementerian Perhubungan telah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia guna mengambil langkah-langkah mengurai kemacetan yang terjadi, khususnya menghadapi arus balik pasca liburan Natal usai. Kementerian Perhubungan akan tetap berkoordinasi dengan Korlantas Mabes Polri dan para pemangku kepentingan lainnya terkait dengan pengendalian angkutan Natal Tahun Baru, khususnya upaya-upaya bagaimana mengurangi kemacetan lalu lintas. Pada liburan Natal dan Tahun Baru ini, kemacetan parah memang terjadi di sejumlah titik yang dilalui warga yang mengarah keluar Jakarta. Bahkan pada hari Kamis lalu, semua ruas jalan tol keluar Jakarta mengalami kemacetan parah. Bahkan kendaraan hampir tidak bergerak sama sekali. Khususnya tol Cikampek, baik yang ke arah Bandung maupun ke arah Pantura atau tol Cipali. Diperkirakan sekitar 2,6 juta kendaraan keluar dari Jakarta untuk berlibur. Publik menilai Kementerian Perhubungan tidak mengantisipasi potensi kemacetan akibat ledakan jumlah kendaraan yang keluar kota. Tim Liputan MNC Media, Jakarta. Ya, untuk membahas segmen ketiga ini di line telepon sudah terhubung dengan Pak Sasmito Hadinegoro, selaku Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara. Apa kabar Pak? Selamat malam. Pak Selamat malam. Baik-baik. Baik, Pak. Ya, Pak. Iya. Pak Sasmito, kita sedang membahas tentang bagaimana hutang negara kita ini semakin meningkat, dan ada juga tentang dua petinggi negeri ini, dua dirjen yang mengundurkan diri atas ketidakberhasilan mereka, Pak. Seperti apa tanggapan Anda, Pak? Terkait dengan dua orang direktur jenderal yang mengundurkan diri, khususnya direktur jenderal pajak, negara dikit ya. Menurut pendapat saya, itu sebenarnya pemerintah harusnya sejak awal yang saya beri warning sejak tahun lalu, Oktober 2014, bahwa Great Design pajak itu harus diarahkan untuk menyasar pada WP-WP besar, bukan WP menengah kecil, apalagi koperasi yang dikejar-kejar, karena mengingat SDM Dijen Pajak yang 33.000 orang itu sangatlah tidak memadai dibandingkan dengan mungkin 10 juta WP yang terdaftar. Ya. Jadi mundurnya Sigit itu karena jelas target pajak kemarin bulan November itu baru sekitar 800 triliun lebih, di mana targetnya itu 1.294 triliun. Memang jauh daripada harapan dalam target APBN. Artinya ini sudah merupakan langkah tepat, hari ini dengan PLT-nya diharapkan itu bisa mencapai hari ini 1.000 triliun, karena dia menggebrak untuk mengejar BPW besar. Itu sebetulnya waktu Ken itu mundur bulan Oktober ya, atau November ya. Persisnya itu harusnya dipertanyakan, karena dia itu mantan Kakanwil WP besar di Gambir. Mestinya selama 10 bulan pertama dia menjabat, itu kenapa kok tidak dilakukan upaya intensifikasi mengejar penerimaan pajak dari WP besar? Itu menjadi pertanyaan saya selaku wajib bayar pajak, karena melihat bahwa yang dikejar-kejar selama 10 bulan kebanyakan malah UKM, koperasi, dan BPBB pribadi yang kecil-kecil, sehingga targetnya meleset. Oke, artinya ini pengunduran diri meninggalkan PR yang besar juga ya, Pak ya? Yang saya lihat dia, ya backgroundnya maaf ya, saya dengar dia backgroundnya
insinyur geodesi, jadi dulu dia banyak di pajak bumi dan bangunan, sehingga mengherankan juga kalau kemudian dia ditunjuk kemarin menjadi Dirjen Pajak waktu fit and proper itu, padahal di Dirjen Pajak banyak yang lulusan-lulusan STAN yang mungkin lebih kapabel, gitu ya. Pada waktu memilih tiket itu saya anggap agak keliru panselnya itu memilihnya. Itu ya, karena dia saya anggap bukan yang terbaik atau yang kompeten, karena backgroundnya dia hanya lebih berat kepada pajak bumi bangunan yang itu proporsinya relatif kecil di dalam penerimaan pajak dibanding pajak yang lain, gitu loh. Kalau yang terkait dengan Dirjen Perhubungan Darat mungkin saya tidak mau mengomentari ya, karena itu di luar kompetensi saya selaku. Baik, Pak Sasmito. Pak Sasmito, pengunduran diri ini Perhubungan Negara, hanya saya melihat bahwa mungkin dalam konteks manajemen transportasi yang overloaded, yang tidak diantisipasi, dengan naiknya jumlah volume kendaraan yang luar biasa, sementara ruas jalan yang tidak memadai, ya akibatnya seperti yang bisa dilihat kemarin seperti neraka saja. Saya sendiri jalan dari Jakarta ke Jogja, biasanya itu 8 jam, 9 jam, naik mobil pribadi kemarin itu 26 jam. Jadi salah satu korban juga nih Pak ya, yang merasakan bagaimana macetnya liburan ini Pak ya. Baik, Pak Sasmito, kita kembali ke tema tentang hutang luar negeri nih Pak. Bagaimana Anda menanggapi hutang kita yang saat ini mencapai 4.000 lebih? Sebenarnya sangat memprihatinkan, ya. Karena dalam periode 1 tahun Presiden Jokowi, yang pada awalnya beliau mau menjadi presiden, kan katanya mau mengurangi porsi hutang luar negeri. Betul, Pak. Dalam nawacita juga seperti itu. Betul. Tapi contoh yang konkret ya, dengan Menteri BUMN Rini Sumarno melakukan pinjaman, ya tak? Untuk Bank Mandiri, BRI, dan BNI yang kalau tidak keliru 54 miliar US$ dengan tenor jangka waktunya relatif pendek, 3 tahunan. Kemudian itu dengan menjaminkan saham daripada bank-bank BUMN itu. Waduh, luar biasa. Sesuatu yang kelihatannya memaksakan diri, apalagi kemarin sempat diributkan oleh DPR ya. Dan dalam konteks utang luar negeri ini juga, meskipun prosesnya itu kalau kita lihat utang swasta itu lebih besar 60%, utang pemerintah 40%, tetapi sebetulnya kalau dalam situasi ekonomi yang seperti kita ini, ya, Pak? dalam negeri seperti ini, harusnya pemerintah itu lebih hati-hati. Baik. Mestinya harus APBN sendiri jangan besar pasak daripada tiang. Nah. Apalagi dengan penerimaan pajak yang meleset, ya dah. Hari ini saya tahu, saya dapat laporan penerimaan pajak baru 1.000 triliun. Kalau sampai nggak bisa mencapai 1.050 triliun, jangan-jangan nanti itu ketentuan 3% daripada PDB, defisit kita itu bisa repot melebihi angka 3%. Itu melanggar undang-undang konstitusi. Kalau dari sudut pandang Bapak sendiri seperti apa nih Pak caranya Pak? Ini. Cara yang efektif seperti apa nih Pak? Ini saya kira publik harus sama-sama mencermati bahwa kondisi perekonomian kita mungkin di antara waktu reformasi ini mungkin patut kita menyatakan bahwa tata kelola keuangan negara yang kelihatannya kurang bagus atau kalau secara konkret dikatakan amburadul ya. Artinya masyarakat juga harus melakukan fungsi monitoring yang melekat juga Pak Siswanto ya?
ada hal yang juga tetap diabaikan oleh pemerintah Jokowi. Ya. Pembayaran bunga obligasi rekap yang 60 triliun per tahun. Itu juga harus menjadi perhatian juga ya Pak ya. Sejak akhir 2014 Jokowi mau jadi presiden, saya sudah ingatkan Jokowi itu tidak terkontaminasi dengan BLBIK. Ya. Jadi dia harusnya berani memerintahkan Menteri Keuangan, bicara dengan DPR RI dan Gubernur BI bahwa itu subsidi bunga obligasi rekap harusnya dihentikan. Karena itu memberatkan beban fiskal kita. Terima kasih banyak Pak Sasmito atas keterangannya. Terima kasih sudah terhubung bersama kami. Selamat malam Pak Sasmito. Iya. Bang Ucok, bagaimana tanggapan Bang Ucok tentang keterangan dari Pak Sasmito tadi nih? Iya, memang ada ini ya, ada gak terbuka ya dalam mengolah target pajak itu ya, sehingga memang tidak berhasilnya pajak kita tercapai, akibatnya utang itu karena memang WP, wajib pajak yang besar-besar itu kelihatannya bukan menjadi prioritas utama? Bukan. Kelihatannya bayar, ada yang bayar, ada yang enggak kelihatannya. Karena ini kan di backing secara politik. Saya kemarin baru ketemu dengan ini, deputi ya, kepala staf presidenan, itu pada ngadu, pada ini cerita gitu kan, bahwa ada salah satu KSP di situ, dia minta kepada Irjen Pajak supaya utang BP, ini salah satu perusahaan minyak itu dikurangin. DP? Iya. Itu dikurangin utangnya kayak gitu kan. Nah itu. Nah ini itu dicerita ke saya. Itu dari deputi gitu. Masa kepala staf presiden kerjanya itu gitu loh kan. Itu nggak boleh. Termasuk politis kita sehingga sehingga banyak juga bermain di sini. Sehingga tidak tercapainya target pajak ini, kita harus banyak cari utang itu karena memang banyak perusahaan besar itu nggak mau bayar pajak gitu. Dan kita kan nggak terbuka kan, misalnya perusahaan pengusaha A, B, C, benar nggak dia bayar pajak kayak gitu. Itu kan kita mau ngawasi. Bagaimana kita mengawasi? Karena kita juga dihambat oleh undang-undang perpajakan kita itu tidak boleh yang namanya mengakses. Misalnya kita ingin mengetahui pajak SBY itu berapa kayak gitu. Tidak boleh. Iya, penghasilannya. Ya, Pak. Iya, kayak gitu. Nanti kita akan minta tanggapan dari Pak Gema, tapi sebelumnya kita tetaplah bersama kami pemirsa karena Indonesia Bicara akan segera kembali usai jeda berikut. Kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara, pemirsa masih membahas tentang bagaimana utang luar negeri dari Indonesia ini. Kalau dari Pak Gema nih, pendapatan dari sektor pajak ini seharusnya seperti apa supaya kita mendapatkan pendapatan yang lebih banyak dari sektor pajak sehingga utang luar negeri menjadi semakin sedikit lah. Kenapa saya berkata bahwa negara itu seperti perusahaan? Karena tetap harus ada revenue, top line. Nah, sumber pendapatan negara ini harus tahu juga kan, pemirsa harus jelas. Yang pertama adalah bumi, air, dan segala kekayaan, di mana pemerintah mengelola dan kemudian pemerintah mendapat royalti. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang mengelola, dia harus bayar royalti. Yang kedua adalah pajak dan bea cukai, ya kan? Dan kemudian yang ketiga penerimaan negara non pajak, kemudian hasil BUMN, dan kemudian sumber-sumber lain seperti percetakan uang dan seterusnya. Ini adalah 5 bidang yang nanti secara ke bawahnya banyak lagi instrumen-instrumennya. Nah, dari keseluruhan ini kalau kita lihat sumber daya alam ini sedikit bermasalah. Harga komoditi dunia susah ya, ekspor kita turun sampai kita akan defisit. Nah, ini menyebabkan kita weak di sini. Kemudian apalagi hasil perusahaan negara BUMN juga kelilit-lilit nih. Yang paling kuat paling sekarang kalau kita barometernya dari stock market, kita ngelihat banking stock itu yang paling baik pendapatannya karena memang daya beli masyarakat yang tinggi akan diisi dengan pertumbuhan loan yang baik juga dari banking dan consumer credit misalnya. Nah, pajak ini harus digenjot. Makanya Presiden Jokowi mau tidak mau walaupun dalam tanda kutip sedikit menyusahkan masyarakat ya. Memang ini dilema. Makanya saya bilang borok yang sudah luka lama begitu pemerintahnya CEO baru ini dikasih garam biar sembuh, ya memang ada sakit. Nah, yang saya appreciate itu adalah bagaimana waktu itu saya dengar statement bahwa jangan sampai ada pejabat yang ketahuan taruh uang di Swiss. Nah, itu bakal panjang urusannya. Artinya apa? Dia memberikan satu jalur untuk uang di luar negeri masuk kembali kepada Indonesia. Dibikinlah tax amnesty. Ya, ini harusnya wajib pajak di Indonesia sadar diri. Orang pingin sunset policy seperti yang dulu ada. Sekarang dikasih kesempatan. Ayo, mau bayar nggak?
kan begitu. Tahun depan kalau lebih diketati, lebih diperkejam lagi, ya apa yang menjadi hak negara ya berikan pada negara, baik secara agama pun demikian. Nah, daripada seperti Cina, ya main hukum mati aja kan repot, ya kan. Dan memang ini ada kelemahan daripada sistem perpajakan Indonesia, self assessment. Nah, self assessment itu kan kita mendeklar pajak kita berapa dan kita jujur. Lah kalau masyarakatnya mentalnya maling semua bagaimana? Gitu. Makanya cara paling halus adalah dikasih tax amnesty. Sehingga pada tahun depan kalau masih ada yang bandel dikasih hukuman yang berat, ya sudah, jangan nyalahkan presidennya karena ini adalah haknya negara kok. Ya kembalikan. Jadi memang kita juga harapkan bahwa wajib pajak, saya pun bagaimanapun belajar untuk yang dulu nggak pernah bayar pajak, sekarang yang menjadi hak pemerintah, kita kembalikan pemerintah, yang menjadi hak kita menjadi hak kita. Nah, itu prinsipnya. Seperti itu ya. Dan ya kita dukunglah kalau memang pemerintah mau memperketat, dan mungkin tahun depan saya dengar bisa akses real ke rekening segala macam, ya sudah. Nah, kalau kita memang cinta negara, pingin Indonesia maju, ya kita robek daging kita lah, kasihkan buat negara. Jangan kita berpikir, wah nanti sudah bayar pajak, dikorupsi. Itu yang korupsi, urusan yang korupsi. Betul. Ya? Tapi kalau kita tidak bayar pajak, apa bedanya kita sama yang korupsi? It's very simple thing. Jadi begitu. Oke. Bang Ucok, ini tadi Pak Gema sedikit mengulas bagaimana para wajib pajak ini juga semacam ketar-ketir gitu, kalau mau bayar pajak nanti bener nggak pajak kita disalurkan gitu kan, jangan-jangan ditilep juga nih. Iya, persoalannya gini, sekarang ini kan di dalam internal Dirjen Pajak itu kan mereka salah satu alasannya nggak mencapai target itu kan karena pegawainya kurang, pegawainya kurang. Kemudian saya kalau pegawai ini ditambah, PNS ditambah juga, ini sangat pemborosan. Tapi yang harus diperbaiki adalah sistem tadi. Saya sih maunya sistem pajakan kita diperbaiki. Maksudnya gini, semua termasuk saya dibuka pajak saya berapa ke publik, berapa saya bayar pajak ke negara, dibuka, harus tahu semua siapa sih yang paling besar, pengusaha paling besar itu bayar pajak ke negara, dibuka ke publik itu. Udah itu kita sebagai wajib pajak boleh pilih uang kita ini, wajib pajak ini mau ke mana, pendidikan, kesehatan, bisa kayak gitu. Itu ada ini ya. Itu yang nggak dilakukan, karena kalau itu nggak dilakukan, itu tetap saja aparat pajak dengan wajib pajak itu bisa terjadi negosiasi, kong kali kong gitu loh. Berapa? Kita kan nggak tahu, misalnya pengusaha A bayar pajak benar nggak gitu. Padahal kita tahu pengusaha ini dapat dari APBN A, APBD A, APBB gitu, dia dapat banyak tapi pajaknya dikit kayak gitu. Tapi kalau saya memantau pajak, pengusaha itu hanya bayar pajak dari APBN, tapi dari APBD dia dapat proyek-proyek, nggak dari pajak, kita kan tahu, bisa kita laporkan, kayak gitu. Nah, jadi ada keterbukaan, ada transparansi, ada akuntabilitas, itu yang harus dibangun oleh pemerintah, kayak gitu. Tapi yang saya dengar, Kementerian Keuangan nggak siap untuk membuka itu, karena memang politisi juga ini. Regulasi juga politisi. Iya, itu regulasinya itu yang harus kita ubah, itu yang harus. Itu tidak mudah ya, Bang. Itu undang-undang, itu nggak ubah. Oke, DPR-nya ribut lagi. Nah, itulah. Pak Gema, ini terakhir nih, singkat aja Pak Gema. Bagaimana harapan Anda terhadap utang luar negeri yang sudah seperti ini, Pak Gema? Bagi saya produktivitas. Mau utang 1 triliun dolar, kalau bisa produktif menghasilkan 3 triliun dolar, silakan hutang. Itu prinsip pengusaha. Saya berbicara sebagai CEO, saya melihat perusahaan saya, kalau perusahaan saya butuh leveraging, saya pastikan nanti revenue-nya juga bisa di-leverage juga gara-gara leverage ini. Yang paling penting adalah jangan sampai kita 1 orang bekerja menghasilkan 1. Sedangkan di negara Cina 1 orang bisa hasilkan 3 ya dengan gaji 2 orang. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Di Indonesia gaji 2 hasil 1, di Cina gaji 2 hasil 4, gaji 2 hasil 3. Nah, ini oke. Jadi mau hutang banyak, produktif, ya, UMR mau naik, tapi hasilnya juga naik. Nah, ini nanti akan lebih baik. Dan kemudian harapan saya, mohon saya sebagai pelaku usaha, kita dukung, kita doakan Presiden Jokowi terlepas dari semua kekurangannya, ketidaktahuannya tentang ekonomi, tapi bagaimanapun pemerintah itu dari Tuhan. Tuhan yang percayakan dia memimpin Indonesia, kita doakan dan kita support supaya di tengah kelemahannya kita sebagai warga negara yang baik, kita support, berikan dukungan, sehingga itu bisa jalan dengan baik dan Indonesia pasti bagus. Baik, terima kasih. Kalau Bang Ucok, seperti apa nih harapan nih Bang dari utang luar negeri yang sudah seperti ini Bang? Utang kita itu, kita berutang jangan untuk bayar gaji, untuk bayar pegawai. Ini kan selama ini kan kita berutang untuk bayar pegawai, bayar gaji, untuk demi kenaikan ini, demi kenaikan gaji pegawai gitu kan. Itu selama ini utang kita kali kan kita jual sun ya, suatu utang, tapi hanya untuk gaji, fasilitas pejabat. Itu kan nggak produktif. Jadi uang itu mati. Coba ya betul-betul ke yang produktif gitu kan. Jadi dia berbunga, bunganya bisa dibayar dengan yang usaha-usaha produktif gitu. Itu yang harus
dijalankan oleh pemerintah. Kalau dia untuk ini, untuk bayar gaji, ya nggak usah berutang kita, gitu. Baik, baik. Terima kasih Bang Uco. Terima kasih Bang Uco, Pak Gema atas kesempatannya hari ini. Pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara pada malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.